Halo, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selamat datang kembali di channel Adiani. Kali ini kita akan membahas film Equalizer. Menceritakan seorang mantan anggota pasukan khusus yang kini menjalani hidupnya sebagai orang biasa. Namun, kepeduliannya terhadap seorang teman membuat ia harus berurusan dengan mafia asal Rusia yang dipimpin oleh seseorang bernama Vladimir Pushkin. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita berkenalan dengan Robert Michael, yang menjalani pekerjaannya di sebuah toko alat dan bahan bangunan. Ia terlihat sebagai sosok yang baik dan akrab dengan semua orang di situ, baik rekan kerja maupun pelanggan toko. Pada jam makan siang, Robert bertemu dengan Ralphie. Di situ, Robert menasihati Ralphie untuk menjaga pola hidup dan makanannya. Hal ini ia lakukan karena ingin membantu Ralphie agar lulus dalam tes menjadi security. Robert hidup seorang diri. Di rumahnya, ia menjalani waktu demi waktu dalam kesendirian. Selain itu, ia terlihat rajin membaca buku dan Alkitab. Sosok pria parubaya itu juga selalu disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Biasanya, apabila bosan atau jenuh di rumah, Robert akan pergi ke sebuah kedai untuk menikmati kopi sambil membaca buku. Di kedai langganannya, Robert menemui seorang gadis bernama Tri. Mereka mengobrol sejenak sebelum Tri mendapat panggilan telepon dan pergi untuk bekerja. Fish. Okay. Alright, let's Malam berikutnya, Robert kembali bertemu Tri. Seperti biasa, Tri menerima telepon yang mungkin dari tempat kerjanya. Namun, saat itu, Tri tampak tidak mau melakukan pekerjaannya. Sayangnya, di depan kedai itu, sebuah mobil telah menjemputnya. Dari dalam mobil itu tampak seorang lelaki yang merupakan pelanggan Tri. Kini, Robert seolah memiliki gambaran akan pekerjaan Tri. Keesokan malamnya, Robert bertemu Tri di kedai yang biasa. Tri lalu menemani Robert untuk makan dan mereka mengobrol dengan akrab. Saat itu, Tri menceritakan bahwa nama aslinya adalah Alina. Sebenarnya, Tri bercita-cita menjadi penyanyi. Namun, ia terpaksa menjalani profesi sebagai wanita malam karena terlilit hutang oleh seseorang bernama Slavi yang kini menjadi bosnya. Kemudian, Robert dan Tri melanjutkan obrolan mereka dengan berjalan kaki berdua. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka. Slavi keluar dari mobil dan menyeret Tri bersama seorang anak buahnya. Robert tampak hanya diam dan memperhatikan kejadian itu. Sebelum pergi, Slavi malah memberikan kartu namanya kepada Robert. Hari berikutnya, Robert tidak melihat Tri di kedai langganannya. Pemilik kedai itu lalu memberitahu Robert bahwa Tri sedang dirawat di rumah sakit. Lalu, Robert menjenguk Tri yang ternyata sedang berada di ruang ICU. Di rumah sakit itu pula, Robert bertemu dengan seorang teman Tri yang bernama Mandy. Robert mengaku sebagai teman Tri dan menanyakan apa yang terjadi dengan Tri kepada Mandy. Kemudian, Mandy menceritakan bahwa Slavi memukuli Tri karena gadis itu telah mengecewakan pelanggannya. Friend. Did I hit her? He said he'd cut her throat next time. He said he'd cut her throat next time.
Meski sempat merasa bimbang, Robert akhirnya mendatangi kantor Slavi. Ia menawarkan sejumlah uang kepada Slavi agar mau melepaskan Tri dan menganggap semua utang gadis itu lunas. Namun, Slavi malah menghina Robert dan menyuruhnya pergi. For what? For freedom. Fucking Americans think that you can come into my place of business and you fucking insult me. So, you go back to your house and jerk yourself off 9,800. Okay. Robert memang berbalik dan menuju pintu, tetapi ia tidak berniat pergi. Ia menutup pintu kantor Slavi, menganalisis seisi ruangan sejenak, dan mengatur stopwatch pada arlojinya. Lalu, dengan sangat cepat, Robert menghabisi semua orang dalam ruangan itu. Setelah membereskan Slavi dan anak buahnya, Robert menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia melihat berita pembunuhan Slavi di TV yang diperkirakan sebagai akibat perang antar geng. Sementara itu, seseorang bernama Teddy tiba dan menyelidiki kasus kematian Slavi. Ia melakukan analisis di tempat kejadian perkara dan mereka kronologi pembantaian itu dalam benaknya. Security system's hard drive was taken, so we're blind in the end. Listen now. Drive me to my residence. We open tomorrow. Di tempat kerjanya, Robert menanyakan mengapa ia tidak melihat Ralphie. Ia mendapat keterangan bahwa Ralphie sudah berhenti bekerja di tempat itu. Lalu, Robert mengunjungi Ralphie. Melihat Ralphie tengah membersihkan kedai milik ibunya yang baru saja mengalami kebakaran, Robert pun membantunya. Setelah itu, Ralphie menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Robert. Ia mengakui bahwa kebakaran kedai itu adalah ulah dua orang polisi yang selama ini selalu menarik uang keamanan ilegal dari mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Robert untuk membereskan kedua polisi itu. Really? Call 911. When I got two corrupt cops right in front of me. You pay like everybody else. What the fuck do you want, huh? Huh? Justice? Remember, earned all the money you extorted from those people. Akhirnya, dua oknum polisi itu pun mengembalikan uang yang mereka dapatkan dari ibu Ralphie. Akhirnya Ralphie kembali bekerja di tempatnya semula, sebagai seorang security. Robert senang melihat hal ini. Move. Empty the register. Now. Suatu ketika, Robert melihat seorang pemuda merampok salah satu kasir di tempat itu. Saat itu, Robert tampak tenang dan mendampingi kasir itu. Ia bahkan membiarkan si pemuda pergi setelah mendapatkan cincin si kasir. It's okay, Jenny. Namun, Robert sebenarnya hanya sedang menahan diri. Ia tidak ingin melakukan tindakan yang brutal di depan pengunjung toko, terutama karena ada anak-anak di antaranya. Setelah mendapat informasi dari polisi terkait identitas pemuda perampok itu, Robert yang sebelumnya sempat mengingat nomor plat mobil pemuda itu pun beraksi. Tidak ada yang tahu bagaimana Robert melakukan aksinya. Namun, keesokan harinya, si kasir tempat Robert bekerja menemukan cincinnya kembali di dalam laci. Sementara itu, Robert tampak membersihkan sebilah palu dan menggantungnya kembali di tempat barang itu dipajang untuk dijual. Di sisi lain, Teddy terus melakukan usahanya untuk melacak jejak pembunuh Slavi. Ia mendatangi seseorang yang sepertinya terkoneksi dalam dunia hitam.
Lalu, Teddy menghajar orang itu saat tidak mendapat informasi yang diinginkan. Hal ini membuat rekan Teddy yang merupakan warga lokal menjadi kewalahan. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. We pay you 15% to do business here. You understand, little Johnny? Who the fuck do you think you are coming on? You can outrun around here like a fucking wild animal. Setelah itu, Randy memperlihatkan rekaman CCTV yang ia dapatkan kepada anggotanya, yang ternyata di dalam rekaman itu terlihat Robert yang masuk ke kantor saat pembunuhan Slavi. Akhirnya, penelusuran Teddy membuatnya bertemu dengan Mandy. Dan dia mengetahui bahwa Mandy telah berbohong kepadanya saat menanyai tentang keberadaan Terry. I didn't know her that well. Yes, Mr. Pushkin. I need this wrapped up quickly. It will. I'm still sifting through things, but the killings were Whoever it is, just find him, Teddy. Конечно. Keesokan harinya, Randy yang mengetahui Mandy telah berbohong kepadanya kemudian mendatangin Mandy ke rumahnya. Lalu, Teddy menyiksa dan menanyai Mandy mengenai hubungan antara peristiwa yang dialami Terry dan kematian Slavi. Mandy pun terpaksa mengatakan semuanya karena nyawanya terancam. Namun, setelah mendapatkan sosok bernama Robert, Teddy tetap membunuh Mandy. Malamnya, Teddy mendatangi rumah Robert. Dengan berpura-pura menjadi polisi, Teddy menanyakan kejadian Slavi kepada Robert. Robert menyangkalnya dengan tenang, tetapi hal itu justru meyakinkan Teddy bahwa orang yang ia hadapi itu bukan orang sembarangan. Thanks for your cooperation. Very well. I'll be in touch. Everything about him is wrong. Keep digging. This is what we have on Robert McCall so far. All lies, fabricated. We need to take him clean, live. Yes, I want to know who he's working for. Ia terkejut melihat Robert keluar dari kedai dengan selamat, bahkan sempat memotretnya. Sebelumnya, Teddy sempat mengirim orang untuk membunuhnya, tetapi rupanya orang itu bukan ancaman serius bagi Robert. Lalu, Teddy dan anak buahnya mengejar Robert, tetapi dengan sangat mudah, Robert meloloskan diri dan sempat melumpuhkan seorang anak buahnya. Tidak puas dengan itu semua, Teddy dan anak buahnya memasuki rumah Robert dan menggeladahnya. Sayangnya, mereka tidak menemukan keberadaan Robert. Bahkan, mereka tidak menyadari kalau Robert memantau setiap gerakan Teddy dan anak buahnya itu melalui kamera tersembunyi dalam setiap ruangan. Stop fucking. It's used for air sickness. He's not going anywhere. Find him, or I will bring people who... Aksi Teddy membuat Robert merasa ia tidak sedang menghadapi geng dengan bisnis prostitusi biasa. Maka, ia pun pergi menemui teman-teman lamanya. Saat inilah kita baru mengetahui siapa sosok Robert McCall sebenarnya.
Ternyata, Robert McCall adalah seorang anggota pasukan khusus. Namun, ia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Untuk itu ia memalsukan pemakaman dan identitas yang kini digunakannya. You had a nice funeral, in case you were wondering. Live, this is a big relief. Melalui temannya, ia pun mengetahui bahwa Slavi dan bisnis prostitusinya hanyalah sindikat kecil. Slavi merupakan anak buah dari seorang bos mafia bernama Vladimir Pushkin. Ia hanya menjalankan bisnis bosnya di kota itu. Selain itu, Robert juga mengetahui bahwa Teddy adalah orang suruhan Pushkin untuk memburunya. Sociopath with a business card. Until he kills you and anyone you care about. Hey. Why? You've always been. The wrong choices to get to the right place. Go be him. Don't forget to say goodbye. Dari semua informasi tentang Pushkin yang didapat, Robert pun bertindak. Ia menemukan oknum polisi yang bekerja dengan Pushkin lalu membongkar lokasi penyimpanan dan pencucian uang milik Pushkin. Robert tidak mendapatkan perlawanan berarti. Here to see Andre. Hey, Andre. Listen, this location been compromised. Pushkin made the call. I'm just a new guy. Indulge me, Andre. Tell him to lay down. Kemudian, Teddy mengirimkan seseorang untuk membunuh Robert untuk kedua kalinya. Namun, Robert menghabisi orang itu sebelum Teddy menyadarinya. Lalu Robert menemui Teddy, meletakkan kacamata orang yang hendak membunuhnya, dan memberi Teddy sebuah peringatan. Selain itu, Robert juga menantang balik Teddy. Just a thing to remove. I'm giving you the opportunity to make yours. I've done some bad things in my life, Nikolai. But for you, Teddy semakin tertekan setelah mengetahui Robert telah menghancurkan kapal tanker dan gudang minyak milik Pushkin. Pushkin mendesak Teddy untuk segera membereskan Robert. Lalu, Teddy mendatangi tempat kerja Robert dan menyandera beberapa rekan kerjanya. Mr. McCall? Ralphie, Yeah? You're willing to die for your friend? В автобусе никого! В автобусе никого! Sayangnya, mengancam dan menyandera rekan-rekan Robert merupakan kesalahan terbesar Teddy. Robert mengelabui anak buah Teddy yang hendak menyergapnya dan berhasil menyusup ke tempat kerjanya tanpa sepengetahuan Teddy. Lalu, dengan kecerdikannya, Robert memancing satu anak buah Teddy, membunuhnya, dan membebaskan Ralphie. Стой! Стой здесь! Don't shoot! Don't shoot! На колени сейчас! Find the hostages. Setelah itu, Robert menghabisi satu persatu anak buah Teddy.
Ralphie, focus. Focus. Teddy merasa semakin bingung dengan sosok Robert McCall yang ia hadapi ini. Bahkan, hanya berbekal senjata penembak paku, Robert membuat Teddy tak berdaya saat mereka berdua berhadapan langsung. Sampai akhir hayatnya, Teddy tetap tidak mengetahui identitas asli Robert. Tiga hari kemudian, di Rusia, Vladimir Pushkin mendapati Robert telah berada di kamarnya. Ketika hendak memanggil anak buahnya, Pushkin tewas tersengat listrik akibat jebakan Robert. Lalu, Robert meninggalkan tempat megah itu, melewati jasad-jasad anak buah Pushkin yang telah tewas. What do you want? Are you there? Dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. I'm reading now. Oh, no. Thank you.